seperti domba yang tersesat. Takkan kau biarkan terlepas. Kau gembalaku, membaringkanku di padang yang berumput hijau. Saat badai hidup menerpa, takkan kau biarkan ku lelah. Engkau Yesusku, juru selamatku, yang mengangkat hati dan jiwaku. Ku tetap diam dekatmu, kau cukup bagi hidupku. Ku suka caramu menuntun langkahku dengan suaramu. Ku aman dalam dekatmu, gadamu yang membelaku. Takkan ku takut, sebab Engkau sertaku. Kaulah gembalaku, ku percaya penuh padamu. Saat badai hidup menerpa, takkan kau biarkan ku lelah. Engkau Yesusku, juru selamatku, yang mengangkat hati dan jiwaku. Diam dekatmu, kau cukup bagi hidupku. Ku suka caramu menuntun langkahku dengan suaramu. Dalam dekatmu, gadamu yang membelaku. Takkan ku takut, sebab Engkau sertaku. Kaulah gembalaku, ku percaya penuh padamu. Engkau selalu ada bagiku, walau kadang tak ku rasakan hadirmu dalam hening.
cukup bagi hidupku. Ku suka caramu menuntun langkahku dengan suaramu. Ku aman dalam dekatmu, gadamu yang membelaku. Takkan ku takut, sebab Engkau sertaku. Kaulah gembalaku, ku percaya penuh padamu. Nyanyi lagu ini saya jadi teringat bagaimana karya Tuhan waktu Dia menjumpai saya pertama kali. Cara yang gak pernah saya pikirin sebelumnya. Dia menjumpai saya di titik tergelap kehidupan, dan itu terjadi berkali-kali. Saat saya ngerasa sangat malu, saat saya ngerasa sangat gak layak, ngerasa sangat kotor, tapi di titik terendah itu Dia menjumpai saya. Itu yang kemudian menjadi sebuah pelajaran penting bahwa Dia bukan cuma Tuhan yang bisa menerima kebaikan kita, keberhasilan kita. Dia juga Tuhan yang bisa menerima kegagalan kita. Dia Tuhan waktu kita ada di gunung, di puncak kemenangan. Dia juga Tuhan yang ada di lembah waktu kita ada di kesalahan kita, kegagalan kita. Dia ada di sana. Saya nggak tahu ingatan apa yang Bapak Ibu teman-teman hari ini ingat tentang di mana Tuhan menemukan kita. Di titik terendah mana Tuhan menjangkau hidup kita. Tapi semua yang Dia buat itu karena cintanya yang besar pada kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia yang menjangkau kita, surga yang turun ke dunia. Bukan kita yang berusaha menggapai Dia, tapi Dia yang menggapai kita, supaya barang siapa yang percayakan Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih banyak untuk cinta-Mu, kasih-Mu yang gak pernah habis, kebaikan-Mu yang gak pernah putus atas kami, panjang sabar-Mu, setia-Mu. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam
Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalamku. Kau termanis bagiku, tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus, penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus, jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Engkau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan, yang turun dari surga, terindah dalamku. Kata manis bagiku, tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus, penuhkan hidupku dengan
percaya ku dipulihkan. Allah Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami, tuntun jalan hidupku setiap waktu. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau. Tak bisa hidup tanpamu, tak bisa hidup di luar kasih-Mu. Kami perlu Engkau. Aku berdoa Roh Kudus penuhi setiap kami hari ini. Kami gak bisa jalan sendirian tanpa Engkau. Kami perlu suara-Mu menuntun kami. Kami perlu tangan kami selalu dipegang oleh-Mu ya Roh Kudus. Kau yang sekarang tinggal di dalam kami. Kau pengharapan kami untuk bisa menjalani keselamatan yang Yesus telah berikan pada kami. Tanpa Engkau, kami gak bisa jalani keselamatan ini. Kami gak bisa mampu mengerjakan keselamatan di luar kekuatan-Mu, kuasa-Mu. Yang di rumah yuk nyanyi sama-sama ya. Roh Kudus penuhkan hidupku. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu. Pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus, jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Oh, denganmu ku selalu percaya, ku dipulihkan denganmu. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan denganmu Tuhan. Oh, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Ya Roh Kudus, Kau selalu menggenggamku, selalu menuntunku. Ku ada di rencana-Mu, ku ada di pikiran-Mu. Tak pernah ku di luar kasih-Mu.
melindungiku, selalu menyertaiku, dan ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku ditinggalkan. Oh, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku selalu di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Oh, ku selalu di tangan-Mu, ku selalu di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Yang di rumah nyanyi lagu ini. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, selalu di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Selamat pagi semua. Seperti yang saya janji kemarin, jadi ada salah jadwal kemarin dari Malang. Harusnya saya di Malang minggu ini, tapi kemarin ternyata mereka salah jadwal, jadi saya ada di Malang minggu lalu. Padahal saya harusnya udah janji minggu lalu saya akan share mengenai gereja, betul ya? Masih ingat nggak? Iya. Jadi hutangnya saya bayar minggu ini. Saya share ke semua jemaat yang cakep-cakep, ganteng-ganteng. Yang cakep angkat tangan. Makasih. Nah, harus pede dong. Harus pede dong. Oke.
Yang nggak merasa cakep angkat tangan. Saya baptis sekali lagi pakai jeruk nipis kalau Anda merasa nggak ganteng, nggak cakep. Oke. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya ngerasa penting banget kita ngomong soal gereja? Sekali lagi, kalau saya bilang gereja, ngumpul-ngumpul kayak gini ya, bukan? Ya, ngumpul-ngumpul kayak gini itu aktivitas gereja. Ya, organisasi di mana kita berlindung itu namanya denominasi gereja. Ya, semuanya perlu. Tapi kesadaran akan gereja yang berkuasa ini jauh lebih penting. Karena pada esensinya sekali lagi, gereja adalah sekumpulan orang. Saya tidak bisa menyebut diri saya gereja. Nggak bisa. Saya hanya bisa menyebut diri saya rumah Tuhan, bait Tuhan, bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus. Bisa. Kita semua adalah rumah Roh Kudus, masing-masing as an individu. Sebagai seorang individu, kita semua adalah rumahnya Tuhan. Setuju? Itu setuju ya? Nah, tapi if we talk church, waktu kita bicara gereja, kita nggak bicara seorang Frankie Siombing. Karena nggak bisa seorang Frankie Siombing jadi gereja. Tapi waktu Frankie Siombing ketemu dengan Feby Febiola, ketemu dengan Theo, ketemu dengan Grace, ketemu dengan Tigan, ketemu dengan Dayat, ketemu dengan Pak Setia, kita bisa jadi gereja. Kalau Pak Setia sendirian di rumah, dia nggak bisa jadi gereja. Tapi waktu Pak Setia ngumpul di sini ketemu kita semua, maka kita jadi gereja. And again, kita sering banget nyanyi lagu-lagu sekolah minggu zaman dulu, gereja bukanlah gedungnya. Ya, beberapa puluh tahun lalu Tuhan membuktikan bahwa gereja sebetulnya bukanlah hal yang terlalu penting. Gedung maksud saya. Gedung gereja bukanlah hal yang terlalu penting. Penting, tapi tidak terlalu penting. Karena waktu di Indonesia pernah tuh, di daerah-daerah tertentu, banyak banget gereja yang dibakar. Ratusan jumlahnya. Tapi kemudian kita orang percaya membuktikan bahwa salah situ. Gereja bukan gedungnya. Gereja adalah orangnya. Bahkan saat 2 tahun kita nggak bisa datang ke gedung gereja, gereja tetap bisa jadi gereja. Betul? Saat gereja nggak ada, nggak kepake, bayangin orang bikin miliaran gedung gereja, ada gereja yang kubahnya aja ratusan miliar, kubahnya doang ratusan miliar. Tapi Tuhan mau kasih bukti gini, kalau gue bilang nggak dipakai. Dan Tuhan buktikan 2 tahun nggak dipakai. Ya, itu jadi sarang laba-laba, jadi sarang serangga, sarang tikus itu. 2 tahun nggak dipakai. Tapi gereja tetap terbukti bisa tegak berdiri. Karena gereja bukanlah gedungnya. Satu kali waktu kalau misalnya organisasi-organisasi ini amburadul, tetap akan terbukti gereja tetap bisa berdiri sebagai gereja. Karena gereja bukan gedung, bukan organisasi, bukan yang lain-lain. Penting tapi tidak terlalu penting. Gereja adalah orangnya. Nah, nanti kita akan baca beberapa ayat. Intinya adalah kita harus tahu bahwa dunia tidak lebih penting dari gereja. Kalau saya udah ngomong gereja sekarang udah bener otaknya ya. Cara berpikirnya udah bener, bukan organisasi. Oke? Bukan cuma sekedar ngumpul-ngumpulnya, bukan. Bukan cuma sekedar kebaktian-kebaktiannya. Tapi kita bersama ini, halo? Gereja. Saya akan ulang-ulang terus sampai saudara rada sebel tapi akhirnya bisa ngerti. Gitu, ya. Oke. Dunia tidak lebih penting dari gereja. Sekali lagi, dunia tidak lebih penting dari gereja. Karena gereja adalah tubuhnya Yesus. Gereja itu body of Christ. Waktu kita berkumpul bersama-sama kayak gini, ya, teman-teman kita lain di gedung yang lain juga sedang berkumpul bersama-sama. Teman-teman kita yang lain di kota lain juga lagi kumpul bersama-sama. Ya, teman-teman kita di negara yang lain yang jam istilahnya apa? Waktu itulah time zone, ya. Wah, yang time zone-nya nggak beda-beda jauh, nih jam-jam segini mereka juga lagi kumpul sama-sama.
Dan kita yang sedang berkumpul bersama-sama ini disebut body of Christ. Dan tahukah saudara, saya ingetin lagi ya, Kristus atau Allah yang mencipta besarnya melampaui jagat raya, besarnya melampaui all the galaxy yang kita tinggal, namanya Bima Sakti. Bima Sakti itu isinya ada planet-planet yang kita belajar dari mulai kita SD sampai kita lupa lagi planet-planetnya. Bahkan sekarang ternyata ada planet-planet yang dulu kita belajar waktu SD udah nggak ada lagi. Dan sekarang ada planet-planet yang baru yang Bapak, Ibu, dan saya nggak pernah dengar namanya. Nah, itu ada di galaksi yang namanya Bima Sakti. Kalau bahasa Inggrisnya Milky Way. Nah, di luar angkasa sana ada miliaran galaksi yang lain yang kita nggak tahu. Karena nggak nyampe kita. Dan Tuhan kita, kebesarannya melebihi semua galaksi. Jangan dibayangin, korslet otak lu ntar. Jadi kalau saudara berpikir bahwa dunia lebih penting dari gereja, you wrong. Kalau saudara berpikir bahwa gereja hanya pelengkap remah-remah kecil tak berarti yang nyempil di dalam dunia, lu salah. Lu ngaco. Karena gereja adalah tubuhnya Kristus yang punya langit dan bumi. Jadi gini, bukan gereja itu pelengkap yang ada di dunia. Bukan. Dunia itu cuma pelengkap. Karena gereja adalah tubuhnya Kristus. Kalau pikiran ini kita balik sekarang, kita punya pengertian ini, saudara akan balik cara hidupmu. Yang penting itu yang kekal, bukan yang nggak kekal. Halo? Ngumpulin duit itu nggak kekal, Pak. Bukan duit nggak penting, bukan. Kita di dunia ini perlu duit, tapi jangan dikuasai duit dong. Jangan semua-muanya tentang duit dong, karena itu yang nggak kekal. Ya, jadi gereja jauh lebih besar dari dunia ini. Dunia ini cuma pelengkapnya gereja, karena gereja adalah tubuhnya Kristus, Tuhan yang memenuhi jagat raya. Saya dan saudara ini orang-orang yang powerful karena punya otoritas. Tubuhnya Kristus loh. Saya umur 54. Tapi kalau saya lagi bawa motor atau bawa mobil, tiba-tiba di lampu merah, polisi nyebrang seperti mendekat pada saya deg-degan. Salah apa nih? Langsung gitu ya. Duh, kenapa nih? Padahal bukan, dia memang cuma mau nyebrang aja, kebetulan lewat depan mobil saya. Kenapa kita deg-degan? Ini polisi paling umurnya baru 23, 24, 25, 26 lah. Di bawah 30 masih alah. Gua toyor palanya kalau nggak pakai seragam juga gua berani. Iya dong. Tapi kenapa pas dia pakai seragam lewat depan kita keder? Salah apa gua? Gitu kan, ada duk-duk gitu. Lebih muda dari kita. 54 dibanding 30. Apa yang bikin saya keder lihat dia? Otoritas. Kita nggak sadar. Kita ini di dunia ini punya otoritas. Yang harusnya semua kuasa, semua nama, semua kekuatan tunduk di bawah otoritas Kristus. Kita adalah tubuhnya Kristus. Tapi karena kita nggak nangkep ini, kita nggak embrace, kita nggak peluk kebenaran ini. Kita ini manusia hidup penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, beban hidup. Nggak ada kita hidup dengan siapa yang berani ngelawan gua? Siapa? Alkitab bilang kalau Tuhan di pihak aku, teruskan. Siapakah lawan kita? Tapi kita hidup ketakutan terus. Kita hidup khawatir terus. Wah, ngelihat masa depan kayak wah gelap nih. Buka kacamata hitam kalau gelap. Kita lupa nih, kita punya otoritas. Dunia itu cuma pelengkap kehadiran kita. Kita ini pusatnya, tubuh Kristus dan Sang Pencipta. Ini pusat segala sesuatu. Pusat rancangan, pusat kehidupan, pusat maksud Tuhan, pusat purpose Tuhan. Semuanya itu ada di gereja dan Tuhan yang adalah kepala gereja. Yang lain pelengkap doang. Tapi kita enggak. Kita hidup sebagai kutu-kutu, tikus-tikus got, kucing-kucing kesiram air yang hidupnya penuh dengan itu tadi. Kekhawatiran, ketakutan. Duh, besok bayar listrik gimana? Aduh, anak gue ntar bayar uang sekolah gimana? Aduh, nanti gue kalau nggak bisa makan gimana? Nanti kalau gue mati duluan gimana? Lu nggak hidup dengan
wajah yang wah ngelihat ke depan, punya otoritas, ada pangkat yang Tuhan kasih. Pangkat kita gila loh. Anak raja di atas segala raja. Ada yang di atas kita? Nggak ada. Semua di bawah kita. Tapi kita nggak menghidupi itu. Coba, apa yang kita pikir hari-hari? Besok gimana? Ntar gimana? Tarsok. Terus lu. Aduh, Tuhan juga ngelihat dari atas kayak, lu kayak orang yang gua kasih otoritas, tapi lu nggak ngerasa pantas gua kasih otoritas. Mana nggak? Anda nggak menghidupi itu. Anda nggak ada di dunia yang Tuhan udah kasih ke kita nih ya. Gua mati, gua turun dalam kerajaan maut, gua acak-acak tuh kerajaan kegelapan, gua ambil semua kuncinya, gua kasih ke lu nih semua kuncinya. Tapi kita kayak megang kunci, tapi kayak nggak tahu mau ngapain. Hah? Ke gereja nyanyi-nyanyi, nangis-nangis. Nangisnya bukan karena kekuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Nangisnya suami jahat, utang belum dibayar, macam-macam. Usaha gua nggak laku-laku. Kita nangisnya nangis kehidupan, bukan nangis otoritas karena wah gila Tuhan berkuasa. Langit bumi sujud menyembah, kita berurai air mata karena melihat kemuliaan Tuhan. Enggak. Janjimu seperti fajar pagi hari. Bunuh semua yang nagih-nagih saya itu Tuhan. Gitu doanya. Sambil nangis-nangis. Ya nggak bener nih. Ini ada yang salah nih kita nih. Kita baca yuk ayatnya yuk. Jadi waktu Simon yang kemudian dikasih nama baru Petrus ngejawab pertanyaannya Yesus. Kita langsung dari ayat ini aja ya, karena semua kita udah tahu ceritanya. Yesus bales. Kan Petrus, Simon bilang, kamu adalah Kristus Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus membalas, Tuhan memberkatimu Simon anak Yunus. Kamu tidak mendapatkan jawaban itu dari buku atau dari guru, karena kita nggak bisa diajarin. Ya, minggu lalu saya sempat ngomong ini tapi sempat ngegantung, sempat kelewat. Dari mana kita tahu Yesus Tuhan? Yang pernah ketemu Yesus di kamar mandi angkat tangan? Pernah ya? Bisa jadi mimpi buruk itu tante. Bisa jadi penglihatan setan, karena setan bisa melakukan hal yang sama. Setan bisa menyamar jadi malaikat terang. Ada yang pernah ketemu Yesus? Gak ada. 1-2 orang punya pengalaman spiritual. Tapi dibanding miliaran orang, berapa yang mengalami hal-hal seperti itu? Nah, dari mana kita tahu? Guru sekolah minggu? Kalau saya tanya lagi, guru sekolah minggunya tahu dari mana? Dari guru sekolah minggunya dulu. Bener nggak? Guru sekolah minggu tahu yang zaman dulu taunya dari mana? Kalau nggak dari orang tuanya, dari gurunya lagi yang zaman dulu. Nah, kalau sumbernya mereka salah gimana? Sampai hari ini salah semua kita. Tapi dari mana kita bisa tahu, bisa percaya, bisa yakin sesuatu yang belum kita lihat bahwa Yesus itu Tuhan? Makanya jangan salahin orang-orang lain yang di luar sana yang nggak bakal percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Anda karena lahir Batak aja percaya Yesus Tuhan. Bukan dari buku kamu tahu itu. Bukan dari guru kamu tahu itu. Bukan dari orang tuamu kamu tahu itu. Tapi Bapakku di sorga yang menaruh itu di hatimu. Jadi kalau kita percaya Yesus Tuhan, Pak, Bu, itu anugerah. Karena dengan otak kita nggak mungkin kita bisa percaya Yesus Tuhan. Makanya kita nggak bisa memaksakan orang-orang yang lain di luar sana untuk percaya Yesus itu Tuhan. Mereka bilang, bukan. I respect him, saya hargai dia, saya hormati dia, tapi dia nabi. Mereka nggak akan percaya Yesus Tuhan. Karena apa? Karena Bapa di surga tidak taruh itu di hati mereka. Ingat, bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan, tapi dia yang pilih kita. Kalau dia yang pilih kita, sakar PDE mau taruh di hatinya siapa, di hatinya siapa, dan bersyukurlah kita bahwa hari ini ternyata dia taruh rasa itu, iman itu, percaya itu di hatinya kita, sampai kita yakin banget Yesus itu Tuhan. Nggak percaya banget sih? Gue nih ngalamin, gue ngerasain, gue jatuh bangun punya pengalaman dengan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Alkitab bilang, kamu tahu itu bukan dari buku. Mana ada orang baca buku terus percaya, oh iya dia Tuhan? Nggak ada.
Nah, kalau lu udah dipilih, lu harus ngerti kenapa lu dipilih. Asik, saya jadi ketua organisasi ini. Wah, selamat ya, selamat. Jadi tugasnya apa? Nggak tahu sih, saya dipilih aja. Loh, terus apa job desk kamu jadi ketua kerjanya apa? Belum dibilangin sih, saya cuma seneng aja dipilih. Anda cuma 2 bulan dipilih, habis itu ditendang Anda. Karena Anda nggak ngerti apa-apa ternyata. Karena Anda dipilih, harusnya Anda tahu tugas kita apa, kenapa kita dipilih. Setuju? Oke, next. Dan sekarang, saya akan memberitahu kamu siapa kamu sebenarnya. Lihat ya. Waktu Tuhan taruh iman percaya itu di dalam hati kita, terus kita jadi, kamu itu Mesias, anak Allah yang hidup, juru selamat manusia. Terus oke, karena kamu sudah percaya itu sekarang, ya, saya kasih tahu kamu siapa. Karena kamu udah tahu kebenarannya. Saya bukan manusia biasa, saya datang dari atas. Saya datang ke dunia dengan mengemban tugas dari Bapak saya. Saya melakukan tugas penebusan. Kamu sekarang tahu. Nah, sekarang saya ganti semua namamu. Rudy. Kamu sekarang adalah Rudy yang adalah batu besar. Petrus artinya apa? Batu besar. Kenapa kita bisa jadi batu besar? Karena kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan itu strong banget, itu kuat banget, itu batu banget tuh. Waktu kita percaya Yesus adalah Tuhan, kita semua jadi batu yang besar. Gereja adalah kumpulan batu-batu besar, batu, bukan batu ginjal, cuman kayak kecil-kecil. Siapa yang batu ginjalnya paling gede cuma segede kelereng? Nggak ada batu ginjal segede sawo, nggak ada. Mati lu. Kemarin berapa bulan lalu batu ginjal saya ditembak di laser. Saya ngeliat dokter udah kayak main game. Ya tembak. Nggak ada bunyinya. Saya cuma lihat kayak seru banget sih kayak orang main game. Ya kiri tembak. Kecil-kecil. Kita bukan batu-batu serpihan. Tapi mental kita kayak mental batu-batu serpihan. Harusnya waktu kita percaya Yesus adalah Tuhan, you are a big stone. Batu yang besar, yang orang geser juga nggak mampu. Saking besarnya batu itu. Nah, sekarang saya kasih tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah batu besar itu. Sebuah batu. Ini adalah batu karang di mana aku akan build my church. Karena dia udah ngelihat batu-batu besar banyak yang percaya Yesus adalah Tuhan. Dia bilang, di atas kalian, saya akan bangun jemaat saya. Gerejaku, eklesiaku. Sekumpulan orang-orang yang tahu, oh dulu hidup gua ngaco, ngawur. Gua hidup untuk diri sendiri. Kemudian bertemu dengan Sang Juru Selamat. Diubahkan, arah hidupnya berubah. Sekarang kita adalah kumpulan orang-orang yang dahulu gelap. Nggak tahu masa depan, nggak tahu kisah hidup kita di depan, nggak tahu kerjaan kita, nggak tahu purpose hidup kita, nggak tahu alasan kenapa kita hidup. Tapi sekarang setelah bertemu dengan Yesus, kita adalah batu-batu yang berdiri kokoh. Yang arahnya sekarang adalah melayani kehendak Bapa di sorga. Melakukan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Bapa di sorga. Duta-duta kerajaan Allah, pegawai-pegawai kerajaan Allah, co-workers, teman sekerja dari Bapa yang di sorga. Di mana aku akan membangun gerejaku. Lihat ini. Sebuah gereja yang begitu besar dan apa? Energi. Penuh dengan energi. Yang bahkan, baca bersama saya. Bahkan, gerbang neraka pun tidak mampu menghalanginya. Gokil nggak? Dunia. Chill. Tapi kenapa kita dikalahkan sama dunia? Karena kita nggak ngerti ini, kita siapa. Kita taunya kita satpam. Kita taunya kita hansip jagain kompleks. Bukan, kamu jenderal bintang 4 bos. Anak raja di atas segala raja, tapi mentalnya hansip. Karena salah ngerti kita. Aduh, salah lagi. Aduh, jatuh lagi. Aduh, selingkuh lagi. Aduh, gila. Aduh, mijet lagi. Aduh, lu nggak tahu lu siapa soalnya. Jadi aduh mulu.
Coba kalau kita tahu otoritas yang Tuhan kasih di pundak kita tahu pangkat kita tahu siapa kita, anak raja di atas segala raja, jenderal bintang 5. Lu nggak kelemprot. Tahu kelemprot nggak? Pakai baju lusuh terus jalannya gini. Kelemprot. Lu nggak yang raja, anak raja. Lu jalan juga beda. Kalau Tuhan di pihak aku, siapa yang bisa melawan aku? Tapi kita nggak menghidupi itu. Makanya kalah terus karena kita nggak tahu siapa kita. Lihat. Bahkan gerbang neraka pun nggak bisa menghalangi kita. Nggak bisa, nggak sanggup, nggak mampu. Why? Karena kita adalah batu-batu yang bersama. Ini gereja yang adalah batu-batu yang bersama. Makanya gini, jangan pernah suka sendirian. Karena waktu kamu sendirian, kamu akan dilucuti habis-habisan. Karena kekuatanmu berkurang. Tapi waktu kamu ada di sebuah komunitas yang sehat, gereja yang kuat, maka gereja yang kuat ini nggak bisa digoncangkan. Unshakable kingdom, kerajaan yang nggak bisa digoyang, karena kita kuat bersama-sama. Halo? Kapan terakhir kali pikiran kita iseng pengen buat dosa? Waktu lu sendirian. Waktu lu sendirian. Iseng, nggak ada orang nih. www.playboy.com www.aww.com. Waktu kita sendirian. Tapi waktu kita bersama-sama sedang mengerjakan tugas, kita lupa yang lainnya. Bahkan sometimes, ini terjadi pada saya, kita lupa berbuat dosa. Sampai lupa. Karena lagi benar-benar serius ngerjain kerjaan kerajaan Allah. Coba kalau kita nggak tahu tugas kita apa, nggak tahu purpose kita, nggak tahu panggilan, apa yang kita buat? Buat dosa tiap hari, karena nggak tahu mau ngapain. Duit ada, tampang lumayan, ya buat dosa aja tiap hari. Orang nggak ngerti purpose. Tapi kalau ngerti purpose as a church, sebagai gereja yang penuh dengan energi, bahkan gerbang neraka pun males gangguin kita. Ini orang lagi kerja ya, jangan gangguin. Kita gangguin yang lagi nggak kerja aja. Next. Dan bukan itu saja. Ini gila banget ini. Anda akan memiliki akses penuh dan bebas ke kerajaan Tuhan. Kunci-kunci. Alkitab bahasa Inggris menyebutkan keys. Kunci-kunci untuk membuka setiap pintu. Tidak ada lagi penghalang antara langit dan bumi, bumi dan sorga. Gokil. Bisa begitu loh hidup kita. Tapi kok gue gak ngerasain ya Pak? Aduh, kesian banget ya. Gimana ya? Ya. Gimana Lex? Lexi? Iya ya. Gimana Lex? Kita kayak nggak ngerti kita. Nah, lu punya semua akses untuk ada di kerajaan Tuhan. Semua kunci-kunci untuk membuka setiap pintu. Nggak ada lagi penghalang antara langit dan bumi, bumi dan surga. Next. Jawaban ya di bumi adalah ya di surga. Gokil, men. Gila itu. Jadi kalau kita bilang ini, dalam waktu 2 tahun, gereja kita akan semakin dipenuhi sama orang-orang yang mencari Tuhan. Itu begitu kita bilang ya di bumi, itu ya di surga. Dalam waktu 2 tahun, kita akan punya gedung yang isinya bisa ngatur apapun yang kita mau lakukan terhadap kota, kabupaten, wilayah yang ada di Bali. Gereja kita akan link dengan semua pengusaha, dengan semua orang pemerintahan. Gereja kita akan bekerja sama untuk memperhatikan nasib kota kita. Kalau kita bilang iya di bumi, iya di surga. Kita akan buktikan itu. Kalau kita sepakat bilang yes akan terjadi, maka iya akan terjadi. Karena kita punya firman-Nya loh. Cuman kita nggak tahu. Makanya kita ngurusin yang kagak-kagak. Yang kagak penting-penting yang kita urusin. Kolam baptisan lah dipercantik, atap lah dipercantik, mobil gembala lah diganti-ganti, gaji gembala naik terus, jemaat tambah miskin. Jadi nggak bener, merhatiinnya nggak bener. Kita mengerjakan sesuatu yang nggak perlu dikerjakan. Tapi kalau kita tahu rancangan Tuhan, kita tahu purpose-nya kita bagi kerajaan Allah. Apa yang kita bilang yes di sini, yes di sana. Tuhan, tahun depan saya butuh 5 miliar untuk bisa membangun beberapa sekolah yang ada di Karangasem
yang harusnya jadi dalam waktu 2 tahun, kita perlu 2 miliar. Yes di sini, yes di sana. As long semua yang kita yes itu bukan tentang kita, tapi tentang orang lain yang mau kita bangun. Yes di sini, yes di sana. Kita punya semua akses, kita punya semua kunci. Jawaban ya di bumi adalah ya di surga. Jawaban tidak di bumi berarti tidak di surga. Nggak ada satupun kuasa kegelapan yang bisa merebut semua domba-dombanya Tuhan untuk kembali ke wilayah kerajaan kegelapan. No, no di sini, no di sana. Yes di sini, yes di sana. Segokil itu kita. Masih mau mikir yang kecil-kecil? Coli 2 minggu sekali. Nggak penting, bos. Nggak penting. Hah? Pacaran aneh-aneh, nggak penting. Kalau udah keseringan aneh, lo kawin aja buru-buru. Daripada kebanyakan aneh, ayo ngerit buru-buru. Sini saya nikahkan kalian. Asal laki sama perempuan, ya. Ya, yang normal-normal lah. Yang Alkitab memang sudah bilang Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan. Udah, nggak ada yang lain. Nggak ada meja, kuda, pohon. Oh ya, di sana udah begitu. Datang bawa pot, terus ditanya, ini bunganya bagus. Excuse me, this is not the flower, this is my husband. Korslet ya Anda. Alkitab bilang maka diciptakanlah mereka laki-laki dan perempuan. Ini enggak, udah bukan cuma laki-laki dan perempuan. Mereka bisa bawa pot kembang. Ini suami saya. Bawa anjing. Ini istri saya. Korslet, saudara. Jadi jangan yang korslet. Karena apa? They don't know the purpose of life. Jadi ngadi-ngadi, ngarang yang enggak jadinya. Tapi waktu kita tahu purpose of our life, wih, kita ini luar biasa loh diciptakan Tuhan. Coba colek sebelahnya Anda, luar biasa. Coba kalau teman baik toyor dia, Anda luar biasa. Kalau teman baik, kalau enggak jangan, enggak sopan Anda. Anda biasa di luar. Anda berani toyor saya. Next. Kita baca Efesus 1 ayat 20-23. Saya menerjemahkan ini dari terjemahan The Message. Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Semua energi ini yang tadi kita bilang batu-batu yang punya kekuatan luar biasa, batu-batu yang punya energi tadi, semua energi ini berasal dari Kristus. Tuhan membangkitkan dia dari kematian dan menempatkan dia di atas tahta di sorga. Dia ini Yesus bertugas menjalankan apa? Alam semesta. Pak, Bu, dunia kecil. Orang dia menjalankan alam semesta kok. Hah? Kita ini kalau dilihat dari planet apa? Saturnus, Yunus, apa? Pluto, apalah ina-ino. Kita nih nggak kelihatan, Mbak. Kita nggak kelihatan. Dan dia punya tugas menjalankan apa? Alam semesta. Jadi benar kalau kita dibilang kita ini His body, we are the body of Christ. The Christ itself govern all the semesta. Kita ini masih nunduk juga, gua tendang loh. Masih malu, masih nggak pede, masih enggak dong. The body of Christ, tubuhnya Kristus. Segala sesuatu mulai dari galaksi hingga pemerintahan apapun, tidak ada nama dan tidak ada kekuasaan, baca bersama-sama, yang bebas dari kekuasaannya. Semua kuasa harus tunduk. Apa saya doang nih yang semangat ya? Kok kalian kayak gokil. Apa kalian cuman kayak ngomong apa sih lu? Lu semangat, gua kagak ngerti. Hah? Semua kuasa harus tunduk terus. Dan bukan hanya untuk saat ini, tapi selama-lamanya dia bertanggung jawab atas semuanya. Dialah yang mengambil keputusan akhir atas segala-galanya. Lu mau ngomongin apa sekarang? Oh, nanti akan ada antikris. 666 yang mendekati 777. Karena habis 6 nggak penting itu. Oh, nanti ada negara-negara yang menjadi satu. Nanti mereka akan berpolitik. Nanti kita semua akan pakai
chip, akan pakai tanda di jidat, ada domino balak 6, akan pakai tanda di, nanti kita semua nggak bisa belanja, nanti negara kita akan, wah ekonomi kita akan nahan. Pak, Bu, situ siapa? Pertanyaan saya. Situ siapa? Wih, luar biasa. Nomor sepatu berapa, Tigan? Vina, swallow nomor 3. Ayo, ada nggak yang khawatir-khawatir gitu? Oh, nanti ada kekuatan politik ini. Oh, nanti dari negara ini. Oh, nanti ada kekuatan dari sini, dari sini. Oh, nanti mereka akan bikin ini, bikin ini. Coba baca ini. Dia bertanggung jawab atas, terus apa? Dialah yang mengambil keputusan akhir atas segalanya. Lu mau takut apa? Antikris? Gak penting. Kita akan susah nggak? Mungkin akan susah-susah dikit. Mungkin akan menderita nggak? Maybe. Orang cuma kena COVID 2 tahun aja kita menderita kok. Tapi mati nggak kita? Enggak. Makin kuat nggak kita? Iya. Why? Karena dia yang bertanggung jawab atas semuanya, Pak, Bu. Lu mau khawatir apa? Orang bilang, oh COVID ini cuma intro. Abis ini ada yang 10 kali lebih hebat dari COVID. Lu mau 20 kali juga. Dia yang bertanggung jawab atas semuanya. Halo? Makanya dunia mau bikin kita takut apapun, Bapak Ibu. Dunia cuma pelengkap. Gereja adalah rancangan utamanya. Nah, lu kalau ngerti ini terus masih tetap ngurusin yang dunia-dunia, fokusnya tetap itu, nanti satu kali ada sedikit goncang, lu yang paling takut. Karena yang lu pikirin yang gak kekal. Tapi kalau pikiran kita mengarah pada yang kekal, waktu yang gak kekal goncang, lu gak khawatir. Why? Karena percaya dia yang mengatur segalanya. Segala keputusan akhir ada di tangan dia, Pak, Bu. Lah kalau kita ini anak-anaknya, apakah keputusannya akan merugikan kita, anak-anaknya? No. Dia adalah pembela kita. Dia bertanggung jawab atas kita. Semua keputusan akhir ada di tangannya. Inti dari semua ini adalah apa? Kristus yang menjadi kepala, yang memerintah gerejanya. Next. Gereja bukanlah bagian pelengkap dari dunia. Bapak Ibu, saya nggak ngarang ya apa yang tadi saya ngomong. Ini tertulis di Alkitab. Gereja bukanlah bagian pelengkap dari dunia. Dunia yang hanya merupakan pelengkap bagi gereja. Gereja adalah tubuhnya Kristus, di mana ia berbicara, dia bertindak, yang melalui kita, ia memenuhi segala sesuatu dengan kehadirannya. Melalui siapa? Gereja. Orang mau lihat Yesus sekarang di mana? Nengok ke langit. Kagak, pegel yang ada. Orang kalau melihat Yesus, mau melihat kemuliaan Tuhan, mau melihat karakter Tuhan, mau lihat semua yang hebat tentang Tuhan, melihatnya siapa? Gereja. Makanya lo harus jadi gereja yang benar. Jangan bisnis sama orang gereja, ditipu lu. Ini gereja yang kagak ngerti gereja itu apa. Pak, saya udah gak mau ke gereja lagi. Oh ya, kenapa? Semua harta saya diambil, Pak, ludes. Siapa? Itu ada tuh pendeta satu, gara-gara robot-robot. Mati gak lu? Dia gak ngerti gereja itu apa. Dia gak ngerti purpose-nya tuh apa. Bukan urusan yang gak kekal. Urusannya adalah urusan-urusan yang kekal, Pak. Bu, halo. Jadi kalau lu masih suka yang nipu-nipu, bisnis-bisnis yang kayak, wah gue bisa dapat untung lebih gede nih. Nggak usah menyebut dirimu gereja. Karena lu nggak tahu lu tuh siapa. Ada bisnismen di sini, nggak usah angkat tangan. Mulai hari ini, lakukan bisnismu yang benar. Jangan malu-maluin. Kamu tuh gereja. Kamu tuh batu yang teguh. Bukan batu yang tukang tipu, bukan. Halo? Ayo dong. Harus ngerti. Gereja bukan bagian pelengkap dari dunia. Dunia yang hanya merupakan pelengkap bagi gereja. Gereja adalah tubuh Kristus di mana ia berbicara dan bertindak, yang melalui gerejanya ia memenuhi segala sesuatu dengan kehadirannya. Terus, gila saya masih panjang banget ya.
Cepet aja ya, ini poin pertama. Waktu kita percaya, mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan, artinya kita adalah umat pilihan. Udah, itu harus yakin. 2, di atas batu-batu ini, Tuhan membangun gerejanya. Jadi di atas kepercayaan kita bahwa Dia adalah Tuhan, Dia akan membangun gerejanya. Next. Ada sebuah energi yang menyertai kita. Bahkan neraka tidak bisa menggagalkan rencananya. Neraka tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Katakan bersama saya. Neraka tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan. Next. Full and free access to His kingdom. Ya, kunci-kunci yang membuka semua pintu. Tapi pintu ini bukan tentang pintu diri sendiri, bukan. Tapi pintu-pintu rancangan Allah. Jadi kita udah harus beda. Yang dibilang kalau 2-3 orang bersehati, minta apa aja, Tuhan pasti memberikannya. Itu yang dimaksudkan adalah posisi di mana kita satu frekuensi sama Tuhan. Permintaan kita tuh udah beda, Pak. Beda. Tuhan ganti motor, udah nggak gitu. Udah nggak gitu permintaan kita. Ganti tank. Tuhan motor saya ganti tank, udah nggak gitu. Tuhan nanya, lu siapa? Situ punya SIM-nya. Tapi kalau permintaan kita gini, Tuhan, kita minta kemuliaan Tuhan dinyatakan atas pulau ini. Wah, itu 2-3 orang berkumpul, Tuhan bilang, oh yes. Yes di bumi, yes di sorga. Kita minta banjir jiwa-jiwa yang datang pada Tuhan mencari kebenaran. Kalau kita bilang yes di sini, atas yes. Ini permintaan-permintaan yang satu frekuensi dengan Tuhan. Wah, itu Tuhan, lu bilang yes, gua yes, kata Tuhan. Aku minta dalam nama Yesus, bapakku yang belum kenal Tuhan, di dalam nama Yesus kenal Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Hidup dengan Tuhan. Sama seperti aku ngalamin Tuhan, bapakku, ibuku ngalamin Tuhan. Yes, lu bilang yes di sini, surga cap. Yes, yes. Karena itu permintaan-permintaan satu frekuensi dengan Tuhan. Tuhan, cakep, aku maunya dia. Enggak, bukan itu. Waktu kita bilang, wah itu cakep banget Tuhan, gua maunya dia. Tuhan jawabnya gini, berkacalah nak. Anda untung, dia rugi banyak. Ya, itu doa-doa yang tidak satu frekuensi. Jangan gitu doanya. Harus yang satu frekuensi. Next. Nah, Bapak Ibu, saya pengen kita konsentrasi sejenak ke sini. Ini penting banget. Ada 3 panggilan gereja. Yang pertama, approach, kita ke Tuhan. Nah, kita ke Tuhan nih nggak boleh nggak beres, Bapak Ibu. Harus kita jaga, harus kita perhatikan. Panggilan Yesus Kristus yang paling penting cuma satu. Lagi, panggilan Yesus Kristus yang paling penting cuma satu. Marilah kepadaku. Marilah kemari. Itu hey 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 hey. Abis itu akulah di sini. Hey 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 hey. Mari bergembira, jeng. Bersama-sama, jeng. Hilangkan hati, jeng 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 jeng. Panggilan utamanya apa? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Jadi approach kita harus terus-menerus terjaga setiap saat dan harus benar. Kita ke atas, ya. Tuhan ke kita. Approach harus benar. Yang kedua, enrich brotherhood, sisterhood. Ayo dong. Berantem sekali-sekali boleh. Tapi kalau tiap hari berantem mulu, capek deh. Hah? Ayo perhatiin, sisterhood kita gimana, brotherhood kita gimana. Kalau sesama brother jangan saling tipu dong. Harus fair dong, harus adil. Lu kerja sama gua ya, kita satu gereja. Tapi lu kerja sama gua, ya. Gua bos lu anak buah gua. Kerja yang jujur, gua juga akan membagi yang jujur, yang adil. Ayo dong. Brotherhood, perhatiin dong. Sisterhood, brotherhood lu harus lu jaga. Ini brother, sebagaimana lu harus menerima, segitu yang akan lu terima. Bahkan karena kita saudara, gua lebihin. Gua mau beli iPhone dong di toko lu. Berapa sekarang? Oh, yang gua ada yang second 15 juta, gua bayar 15,5. Loh, kenapa? Because you are my brother. Kita enggak, berapa? 15. Wah, kan gua teman gereja, 12 deh. Otak lu mesti dirubah. Untuk brother sama sister, lu lebihin. Karena dia brother. Beda kalau yang punya toko bilang begini, harganya 15. Tapi karena lu brother gua kasih lu 12. Itu bener. Yang punya toko yang ngasih. Bukan kita yang ngemis-ngemis. Kan kita satu gereja. 12 dong. Nih, dioperasi nih. Nangkep? Ya. Enrich
Sesama kita, brotherhood, sisterhood. Ada yang ngorek-ngorek Theo, nih. Gua sama Theo mau saling ngomong, mau saling nasehatin, ngamuk, gua sama Theo. Orang lain ngomongin Theo, lo ketemu gua. Itu brotherhood, sisterhood. Kita sama Pak Setia kalau mau ngomong belak-belakan apa adanya. Tapi orang lain di luar sana ngomongin Setia yang jelek, gua hajar lo. Lo gua sikat karena dia brother gua. Kita enggak. Lo tau Pak Setia enggak? Oh tahu teman gereja gua tuh. Iya dia gini. Emang begitu dia orangnya. Ya. Wah, ini nggak bener nih. Pak, Bu, brotherhood, sisterhood, enrich, kita nih harus semakin kuat sebagai batu-batu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi dasar gereja. Kita mesti kokoh, saling bela satu sama lain. Benar? Halo? Harus gitu. Mulai hari ini. Nah, ini yang kita jarang pikirin. Outreach. Sebenarnya benar kalau kita berdoa, Tuhan, jiwa-jiwa yang Tuhan tetapkan untuk ada di tempat ini, Tuhan kirim jiwa-jiwa tersebut. Karena ada yang dihalang-halang itu. Kerajaan kegelapan menghalang-halang itu dengan semua caranya. Tapi nggak cukup cuman berdoa kalau soal jiwa-jiwa. Harus ada outreach. Harus ada tindakan pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kita akan pikirkan ini. Kita akan bikin tim yang benar-benar kerjaannya adalah outreach. Ini tempat di mana semua orang dari semua, bukan cuma daerah, tapi seluruh negara-negara dunia ngumpul di sini. Harusnya kita bisa outreach. Mungkin setahun 2 tahun lagi kita udah harus punya English service. Ya. Because you know when sedang. Ya, harus mikirin itu. Outreach, menjangkau keluar. Nah, ini yang kita perlukan. Saya cepet aja. Kita perlu rohaniwan. Saya pengen semua jemaat kita harus jadi orang yang sangat rohani, tapi nggak agamawi. Yes, amin. Halo, kita baru ikut Tuhan 1 tahun ya kayaknya udah semua orang berdosa. Anda harus rohani, tapi Anda nggak boleh agamawi, nggak boleh nunjuk-nunjuk dosa orang, nunjuk-nunjuk salah orang, seolah-olah kita dari orang lain. Semua harus jadi rohaniwan. Setuju? Nah, tapi saya perlu usahawan. Saya perlu bisnismen. Karena untuk semua program yang ada di depan, kita perlu uang. Nah, uangmu jangan dipakai lagi untuk Shopee. Shopee kalau untuk yang kamu perlu boleh. Tapi udah nggak perlu masih tetap dibelanjain gimana dong? Keranjang kuning. Sementara waktu 200.000-mu masuk ke sini, ada orang-orang jemaat di sini yang mungkin udah bener-bener udah nggak produktif, kita perlu support. 200.000 yang harusnya tadi jadi rock bisa jadi sebulan makan nih buat si A, si B, si C kalau dikumpulkan di tempat ini. Ya, jangan saya ingetin lagi. Mulai orang dari denominasi kapan? Oh, Vina di atas di sekolah minggu ya. Oke. Nah, jadi mulai kita resmi menjadi sebuah gereja di bawah denominasi Gereja Hosiada Injil Sepenuh. Mulai dari situ, keuangan kita akan diawasi oleh akuntan yang terpercaya. Bukan saya, bukan bendahara, tapi ada akuntan. Why? Supaya uangmu yang masuk ke sini tidak kukantongi. Tidak juga dikantongi oleh bendahara atau yang lain. Benar-benar diawasi. Saya tidak mungkin bisa mengantongi. Istri saya mungkin. Iya. Canda. Kalau saya aja nggak bisa, gimana dia? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Dan setiap tahun akan diaudit. Laporannya akan lengkap. Dan kita akan benar-benar mengeluarkan uang hanya untuk orang-orang atau proyek-proyek yang betul-betul memerlukan dengan baik. Jadi kita perlu pengusaha nih. Saya senang banget nih sekarang beberapa pengusaha yang ada di jemaat kita. Wih, mereka ngasihnya gokil. Beneran. Saya kalau ngeliat pemberian mereka sampai, ampun Tuhan, terharu. Dulu mungkin mereka nggak tahu ya bahwa mereka bisa melayani secara efektif, maksimal. Itu memang lewat keuangan yang Tuhan percayakan sangat banyak. Amin. Mereka udah tahu nih, daripada gua pakai buat party-party, ya mendingan gua kasih dia dulang, ketahuan duitnya buat apaan. Ayo, pengusaha-pengusaha lain yang duitnya udah tambah banyak, yuk. Jangan pelit. Jangan pelit. Kalau kamu pelit, bukan cuma imanmu yang mengecil,
Bagian lain dalam dirimu akan mengecil. Ayo, berani memberi untuk kerajaan Tuhan. Kita tuh sampai nggak ada loh waktu untuk saudara didorong. Oh ya, kasih persembahan. Oh ada. Oh, persembahan kami sedikit udah dikit dinyanyiin lagi. Nggak ada, kita nggak ada waktu buat gitu-gitu, nggak ada. Karena kita pengen ngajak kita semua jadilah pemberi yang takut akan Tuhan. Jadilah yang pemberi yang selalu memberi dengan sukacita. Orang kalau ngasih tuh, untuk kerajaanmu Tuhan. Nggak usah mikir mau dibales nggak dibales, bukan urusan kita. 7 kali lipat, 14 kali lipat, 100, nggak ada urusan sama kita. Lu mau balas syukur nggak balas keterlaluan. Nggak bercanda. Ya, karena bukan tentang dibales sama Tuhan, bukan. Tapi tentang memberi dengan sukacita. Nah, yang ketiga kita perlu orang-orang pintar. Perlu. Kemarin saya ketemu dengan bapaknya Sam. Meeting sama dia. Wih, itu kayak saya baru berdoa terus Tuhan jawab. Bapaknya Sam ini seorang lawyer, tapi juga seorang politikus. Dia ada di sebuah partai. Saya nggak usah sebut partainya. Terus kita ngobrol banyak. Ternyata dia juga ngurusin MPUK, Majelis Pemimpin-Pemimpin Gereja yang ada di Bali. Nah, apa yang kita perlu tentang mau ngurusin kota, itu kayak Tuhan kirim orang-orang pintar satu-satu. Saya yakin yang duduk di sini pasti ada orang-orang yang punya pengaruh. Pasti ada. Kalau nggak ada, Tuhan akan kirim secepatnya. Karena kita akan memerlukannya. Amin? Oke. Next. Ini kayaknya terakhir. Oke. Ini saya belajar dulu banget. Tapi saya baru dapat lagi, Tuhan ingetin lagi tentang ini. Ada 7 gunung yang harus kita kuasai as a church. Sebagai sebuah gereja. Pertama, keluarga. Lu mesti jadi keluarga yang bisa dicontoh dong. Halo. Gini. Kita jatuh dalam dosa. Itu mungkin. Kita jatuh dalam dosa. Itu mungkin. Karena kita masih daging. Tapi kita terus-menerus dalam dosa dan menyukainya, nggak pengen keluar. Itu goblok. Lu harus jadi contoh dong. Lu harus jadi saksi dong. Saya pernah goblok. Saya pernah hidup tolol. Saya pernah hidup sembarangan. Sampai saking sembarangannya, saya malu masuk gereja, malu saya. Tapi by the time Tuhan udah kasih kepercayaan untuk ada di sebuah komunitas, gue mesti berubah dong. Gue mesti bayar harganya dong. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salib dan menyangkal dirinya. Setahun sekali, sebulan sekali. Apa katanya? Setiap hari dong. Setiap hari. So family, keluargamu harus jadi keluarga yang bisa dilihat banyak orang. Amin. Kedua, religion, ya. Jadilah orang-orang percaya yang beda sama yang punya kepercayaan lain. Ya kalau mereka suka bakar-bakar, kita nggak suka. Kita sukanya rebus-rebus. Karena lebih sehat. Edukasi. Kita nggak cuma harus jadi orang yang rohani banget, enggak. Tapi di bidang pendidikan harus oke. Harus oke. Ya, di bidang yang lain kita juga luar biasa. Nah, anak saya kemarin lulus magna cum laude. Jadi ada cum laude paling bawah, ada magna cum laude, ada summa cum laude. Anak saya lulus dengan nilai yang hampir tidak ada B-nya, cuma 1. Magna cum laude. Nah, di sini dia mau ngambil S2 di Eropa. Dia pengennya di Eropa. Saya cuma bilang terserah mau di mana aja. Bayar sendiri. Tugas saya cuma S1, S2 lu sambil kerja, sambil dia sekarang lagi ngambil pelajaran yoga untuk bisa nanti kalau ambil S2 bisa sambil ngajar. Terserah karepmu. Pokoknya jadilah orang yang sepinter mungkin supaya nanti berguna untuk menguasai 7 gunung dalam gereja Tuhan. Edukasi, entertainment. Halo. Guys. Lu mau jadi apa di tempat lu main? Harusnya lu harus jadi orang yang punya dampak di tempat di mana kamu ada. Entertainment itu isinya harus anak-anak Tuhan. Harus anak-anak Tuhan. Ya, ada gereja-gereja yang lain, kalau sudah main di gereja nggak boleh main tempat lain. Loh, terus kita duitnya gimana? Nggak tahu, terserah. Kurang ajar. Dia nggak ngasih duit tapi dia maksa anak-anak musik nggak boleh main di tempat lain, harus main di gereja doang. Terus kalau dokter bertobat,
suruh berhenti praktek. Terus dia makan apa? Jarum suntik. Hah? Makan apa dia? Puyer. 3 kali sehari, sampai puyeng lu makan. Ya, kita yang ada di entertainment, kita harus ambil ini. Ingat, anak raja di atas segala raja, jenderal bintang 5 yang dikasih otoritas. Gua main di La Favela, harus jadi apa gua? Lu harus jadi anak raja di atas segala raja dong. Lu jadi jenderal bintang 5 dong di situ. Ya. Terus yang kelima, di bidang bisnis kita juga harus menguasai. Lu harus jadi bisnismen yang luar biasa. Di bidang media, ya, saya senang banget gereja-gereja sekarang kalau sudah lihat ya medianya kita, wah gokil sih. Melihat sosial medianya gereja A, gereja B, wih gila jago-jago. Tapi harusnya gitu memang. Media harus kita pegang. Supaya lewat media yang keluar bukan berita hoax, tapi yang keluar adalah berita firman, berita kebenaran, berita yang menguatkan iman kita. Media harus dikuasai. Dan yang ketujuh, gunung yang terakhir adalah pemerintahan atau politik. Harus ada orang-orang yang cinta Tuhan di pemerintahan. Ya, Bapak Ibu kira-kira dapat ya gambarannya. Ini ada di Facebook. Ini di Facebook apa di IG? Facebook. Jadi Anda bisa dengar ulang Facebook. Follow fanpage saya, Frankie Siombing. Semua khotbah-khotbah yang kemarin tuh terekam tuh di Facebook. Jadi bisa didengerin lagi ternyata. Kalau Anda mau ingat lagi Bang Frankie kemarin ngomong apa ya? Karena pasti Anda nggak bisa dapat semuanya. Pasti ada yang lupa gitu ya. Karena lupa itu nggak ingat. Oke. Sampai sini aja apa yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku masih di dalam dosaku, kau setia mengatur hidupku, ada di kisahku. Engkau berkarya, Yesus, kau turut bekerja di dalam semua perkara.